Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di materi IPA. Ini adalah bab pertama di kelas 8 semester ganjil. Materi yang pertama adalah kita akan mempelajari tentang gaya. Oke, gaya. Ada yang tahu gaya? Coba Ibu jelasin nanti ya. Ada materi tentang gaya dan penerapannya. Yang pertama adalah pengertian gaya, yang kedua jenis-jenis gaya, yang ketiga mengukur gaya, yang keempat melukis gaya, yang kelima resultan gaya, keenam gaya gesek, dan yang terakhir adalah gaya berat. Pengertian gaya adalah untuk memahami pengertian gaya, coba kalian dorong buku tulismu di atas meja. Ternyata buku bergerak atau berpindah tempat. Nah, contoh yang kedua, coba kamu ambil bolpen kamu, kemudian kamu buka, lepas di dalam pulpen ada pegasnya. Kamu tahu pegas? Kalau nggak tahu pegas, per. Nah, di situ coba tarik kedua ujung dengan kedua tanganmu, kemudian tarikkan mengubah pegas menjadi panjang. Jadi kamu tarik itu pernya, kemudian jadi panjang, itu adalah gaya. Jadi dari dua contoh tersebut, maka dimaknai jadi gaya itu adalah tarikan atau dorongan. Gaya yang diberikan pada suatu benda menyebabkan perubahan kecepatan, bentuk, volume, dan perubahan arah. Gaya disimbolkan dengan huruf F. F-nya besar ya, atau force. Ini ada contoh gambar. Yang pertama, yang A itu orang sedang mendorong mobil. Contoh yang kedua, gambar B, pohon buah kelapa yang jatuh dari pohonnya. Ada beberapa jenis gaya. Yang pertama, gaya sentuh, dan yang kedua adalah gaya tak sentuh. Gaya sentuh itu adalah gaya yang bekerja mengenai permukaan benda. Contohnya apa? Orang mendorong mobil. Kemudian contoh lagi, kamu berjalan. Nah, itu adalah gaya sentuh. Kemudian yang kedua adalah gaya tak sentuh. Gaya yang kerjanya tidak bersentuhan dengan benda. Contohnya apa? Paku besi ditarik oleh magnet, gravitasi bumi, listrik. Nah, itu adalah gaya tak sentuh. Contoh persoalan kegiatan sehari-hari. Di sini Ibu berikan contoh peristiwa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, gaya tarik yang dilakukan orang pada gerobak. Yang kedua, gaya gesek ban mobil dengan jalan. Yang ketiga, gaya tendang ketika sedang menendang bola. Gaya 4, gaya gravitasi bumi yang bekerja pada sebuah benda yang jatuh ke permukaan bumi. Gaya tarik atau gaya tolak magnet. Kemudian gaya tarik atau tolak muatan-muatan listrik. Di sini ada beberapa gaya. Kamu nanti bisa kelompokkan mana gaya sentuh, mana gaya tak sentuh. Selanjutnya adalah mengukur gaya. Ketika kamu memberikan tarikan atau dorongan pada suatu benda, tentu kamu tidak tahu seberapa besar tarikan atau dorongan yang kamu berikan. Untuk dapat mengetahui besar gaya yang kamu berikan, perlu alat ukur. Apa nama alat ukurnya? Alat ukurnya namanya dinamometer atau neraca pegas. Satuan gayanya adalah Newton. Lambangnya N besar.
Newton itu artinya besar gaya yang diberikan kepada benda bermassa 1 kg sehingga benda bergerak dengan kecepatan 1 meter per sekon kuadrat. Ini adalah gambar alat ukur dinamometer. Selanjutnya, yang keempat adalah melukiskan gaya. Gaya besaran termasuk vektor karena memiliki besar dan arah. Gaya bisa dilukiskan dengan anak panah. Kemudian panjang anak panah menyatakan nilai besar gaya, sedangkan arah anak panah menyatakan arah gaya. Di sini ada contohnya. OF. OF ini arah gayanya adalah ke kanan. Contoh, sebuah meja didorong dengan gaya 4 Newton ke arah kanan, maka gambar diagram vektornya adalah seperti ini ya. OF. Panjang OF itu adalah 4 cm, 1 cm mewakili 1 Newton. 1, 2, 3, 4. Oke. Arah OF menyatakan arah gayanya. Kalau arah panahnya ke kanan, maka positif. Kalau arahnya ke kiri, sebaliknya arah panahnya ke kiri, maka nilai gayanya adalah negatif. Sekali lagi, untuk arah gayanya ke kanan, nilainya positif. Untuk arah gaya ke kiri, nilainya negatif. Bisa dipahami? Oke, selanjutnya resultan gaya. Yang pertama, jika kamu tidak sanggup untuk mendorong lemari pakaian yang akan kamu pindahkan, tentunya kamu akan meminta bantuan orang lain untuk mendorong dari arah yang sama. Dengan begitu, lemari akan terasa lebih ringan. Tapi, bila kamu dan temanmu mendorong dari arah yang berlawanan, maka lemari akan terasa lebih berat. Keseluruhan gaya yang diberikan pada suatu benda dapat diganti dengan sebuah gaya yang disebut resultan gaya. Resultan gaya merupakan besar vektor, arahnya adalah arah dari sebuah gaya yang nilainya lebih besar dari gaya lainnya. Rumus resultan gaya searah adalah R sama dengan F1 tambah F2 ditambah F3. Rumus yang kedua adalah resultan gaya berlawanan arah. F1 R sama dengan F1 dikurang F2 dikurang F3. Jadi kalau searah, misalnya ke kanan semua, maka resultan gayanya adalah positif. Kalau ke kiri, maka nilainya adalah negatif. Oke, di sini ada contohnya. F1 50 Newton, F2 40 Newton. Karena searah, maka rumusnya adalah R sama dengan F1 ditambah F2. Maka 50 Newton ditambah 40 Newton, hasilnya adalah 90 Newton. Arahnya kemana? Ke kanan, karena positif. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ibu lanjutkan. Oke, selanjutnya adalah gaya gesek. Kamu bisa lihat gambarnya. Orang ngapain ini? Naik sepeda. Kenapa dikatakan gaya gesek? Karena ketika kamu menarik rem sepedamu dapat berhenti, tentu ada tarikan atau dorongan yang berlawanan dengan arah gerakmu, sehingga sepedamu berhenti. Di manakah itu terjadi? Ternyata dorongan atau tarikan itu terjadi sebagai hasil gesekan antara karet rem dan pelek pada roda sepeda yang bergesekan. Gaya seperti ini disebut dengan gaya gesek. Gaya gesek termasuk gaya sentuh karena hasil persentuhan langsung dua permukaan yang bergesekan. Oke, lanjut.
Semakin kasar bentuk permukaan, semakin besar gaya gesekan. Sebaliknya, semakin halus bentuk permukaan, maka semakin kecil gaya geseknya. Gaya gesek yang dapat menguntungkan. Yang pertama, kita dapat berjalan di atas tanah dengan nyaman. Jika tidak ada gaya gesek, maka kita pasti tergelincir. Yang kedua, gaya gesek antara ban mobil dengan jalan membuat mobil dapat bergerak dengan baik. Jika tidak ada gaya gesek, maka mobil tidak dapat bergerak dengan baik, karena mobil pasti tergelincir. Yang ketiga, gaya gesek dimanfaatkan oleh rem kendaraan. Gaya gesek antara karet rem dan roda kendaraan, maka kamu dapat mengurangi atau menghentikan gerak kendaraan. Oke, selanjutnya, kerugiannya apa? Yang pertama adalah gaya gesek pada bagian-bagian yang ada dalam mesin mobil atau motor, maka dapat menimbulkan panas yang berlebihan. Hal ini dapat menyebabkan mesin mobil cepat rusak. Yang kedua adalah gesekan antara ban mobil dan jalan menyebabkan ban mobil cepat menjadi aus atau menjadi tipis. Yang ketiga, gesekan antara air laut dan kapal laut dapat menghambat gerak kapal laut. Untuk mengatasi hal ini, ujung kapal laut dibuat lancip sehingga gesekan antar kapal laut dan air laut dapat diperkecil. Oke, selanjutnya. Gaya berat. Yang pertama adalah massa, yang kedua adalah berat. Beda ya, mana massa, mana berat. Waktu kelas 7 sudah dipelajari, ada massa, ada berat. Kemudian, massa adalah ukuran banyaknya materi yang terkandung dalam suatu benda. Massa diukur dengan menggunakan neraca. Satuannya apa? Massa? Kilogram. Masih ingat? Yang kedua adalah berat. Berat adalah gaya gravitasi bumi yang bekerja pada suatu benda. Berat merupakan besaran yang memiliki arah. Arah berat selalu tegak lurus terhadap permukaan bumi. Berat merupakan salah satu bentuk gaya. Berat dapat diukur dengan menggunakan neraca pegas atau dinamometer. Satuannya apa berat? Newton. Oke, lanjut. Secara sistematis, percepatan gravitasi dapat dituliskan G sama dengan W per M. Berdasarkan persamaan tersebut diperoleh persamaan gaya berat dan persamaan massa. Di sini ada beberapa rumus. W sama dengan M kali G atau M sama dengan W per G. G-nya apa? G-nya itu adalah percepatan gravitasi bumi. Satuannya apa? Newton per kilogram. W apa? Gaya berat, satuannya Newton. M massa, satuannya kilogram. Percepatan gravitasi di daerah kutub sekitar 9,83 Newton per kilogram. Sedangkan percepatan gravitasi di daerah khatulistiwa sekitar 9,78 Newton per kilogram. Besar percepatan gravitasi di setiap permukaan planet tidaklah sama. Hal ini karena percepatan gravitasi dipengaruhi oleh massa dan ukuran planet. Jadi antara bumi dengan Mars itu ukuran gravitasinya berbeda ya. Oke, kita lanjut. Di sini ada contoh Ahmad mendorong meja sejauh 1 meter. Contoh yang kedua adalah Firman mendorong sebuah mobil tetapi tidak terjadi pergerakan pada mobil tersebut. Oke, selanjutnya uji kompetensi. Nanti uji kompetensinya ada di tugas kelas. Silakan kalian kerjakan. Kalau ada yang mau ditanya nanti tinggal di komen saja ya di e-learningnya. Selanjutnya adalah contoh soal. Contoh soal yang pertama adalah jika ada 4 gaya yang bekerja sebagai berikut. A.
gaya sebesar 3 Newton bekerja ke arah kanan. B. Gaya sebesar 4 Newton bekerja ke arah kiri. C. Gaya sebesar 3 Newton bekerja ke arah kanan. D. Gaya sebesar 5 Newton bekerja ke arah kiri. Berapa resultan gayanya? Rumusnya adalah R atau FR sama dengan F1 ditambah min F2 ditambah F3 ditambah min F4. Kenapa berbeda-beda? Karena arahnya berbeda-beda. Kalau arahnya ke kanan berarti nilainya positif. Kalau arahnya ke kiri nilainya negatif. F1-nya berapa tadi? 3. Maka 3 Newton ditambah min 4 Newton ditambah 3 Newton ditambah min 5 Newton. Maka hasilnya min 3 Newton ke arah kiri. Kenapa ke arah kiri? Karena nilainya negatif. Sudah jelas? Semoga jelas ya. Di sini ada contoh gambar seorang anak sedang mendorong meja. Contoh yang kedua adalah 2 orang anak sedang mendorong meja. Gambar yang ketiga, 2 orang anak mendorong meja dengan arah yang berlawanan. Sampai di sini materi tentang gaya. Mudah-mudahan dapat dimengerti. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.